usulan undang-undang anti flexing ini memang ya sekali lagi jadi semakin membuat orang jadi marah gitu. Orang sekarang udah marah nih, kondisi lagi buruk, pejabatnya flexing, menunjukkan kemewahan gitu ya. Marah. Terus kemudian setelah kita marah, ternyata penguasanya, pejabat kita tetap nggak paham kenapa kita marah gitu. Itu kan menjengkelkan sekali gitu ketika kita marah tapi kemudian tidak dipahami. Selamat malam semuanya. Setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di berbagai kota, Presiden Prabowo kemudian mengumpulkan kader-kadernya, kader Gerindra, dan memerintahkan untuk tidak flexing. Dan atas instruksi ini, Ahmad Dhani sebagai kader Gerindra dan anggota DPR RI itu kemudian memberikan satu usulan agar Indonesia bisa memiliki undang-undang anti flexing. Undang-undang yang mengatur larangan untuk pamer, larangan flexing gitu ya. Dan ini katanya sudah diusulkan kepada Pak Dasko dan Pak Dasko setuju dengan usulan ini. Indonesia butuh agar supaya seperti Cina yang sudah lebih dulu punya undang-undang atau aturan untuk melarang flexing di Cina. ya beginilah penguasa gitu ya. Penguasa yang memang tidak paham kondisi masyarakat atau apa yang sedang dirasakan oleh orang-orang biasa yang melakukan aksi demonstrasi dan meluapkan kemarahannya kemarin gitu ya. Penguasa yang tidak paham kenapa masyarakat itu marah, kenapa orang-orang itu protes gitu ya dengan pejabat yang bermewah-mewahan, dengan pejabat yang ya menunjukkan kekayaan dan sebagainya gitu ya. Jadi penguasa hari ini benar-benar kebingungan atau gak ngerti. Padahal yang menjadi masalah dari aksi demonstrasi atau kerusuhan yang terjadi di berbagai kota itu ada dua faktor gitu. Bukan cuma soal flexingnya gitu, tapi juga masalah kondisi masyarakat hari ini yang ekonominya tidak sedang baik-baik saja, yang daya belinya sedang menurun, dan kemudian itu dihajar dengan flexing atau gaya-gaya hidup mewah para pejabatnya. Jadi masalahnya itu adalah orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang banyak tidak mampu bayar cicilan, setidaknya itu yang dilaporkan oleh banyak bank belakangan ini, ya banyak yang terkena denda, jatuh tempo, terus kemudian cicilan tidak terbayar, kebutuhan pendidikan yang bagus juga mahal. Intinya kebutuhan pokok masyarakat Indonesia hari ini itu tidak mampu dijangkau oleh berbagai kalangan, ya kalangan menengah nggak bisa jangkau, kalangan bawah juga nggak bisa jangkau gitu ya. Dari semua level itu banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai kelasnya. Nah, di situasi seperti sekarang itu kemudian flexing atau pejabat yang foya-foya atau menunjukkan kemewahannya menjadi pemicu. Jadi flexing itu pemicunya gitu. Masalah utamanya adalah ekonomi, daya beli masyarakat yang sedang turun, yang sedang nggak baik-baik saja. Nah, yang dipahami oleh penguasa dengan munculnya usulan undang-undang flexing kan seolah-olah gitu ya, seolah-olah yang masalah hanya pejabatnya, seolah-olah masyarakatnya baik-baik saja. Padahal kan masalah utamanya ya di rakyat gitu. Kalau seandainya masyarakat kita itu baik, ekonominya lagi bagus, lagi bertumbuh atau daya belinya meningkat gitu, maka ngelihat orang kaya flexing biasa aja gitu. Karena kita juga bisa flexing gitu ya dengan level atau sesuai dengan ukuran kita masing-masing gitu. Kalau yang pejabat-pejabat lain misalkan flexing ke luar negeri gitu, kita ke Indomaret aja udah bisa flexing gitu kan. Iya kan, masyarakat di bawah kan ya sudah bahagia dengan itu, nggak perlu sampai ke luar negeri gitu kan. Jadi, tapi kan itu tidak terjadi gitu. Ketika pejabat tetap foya-foya, yang katanya ada efisiensi, kita semua kena dampaknya masyarakat biasa ini, tapi pejabatnya kayak nggak kena efisiensi sama sekali, itu tetap foya-foya dan sebagainya. Ketika orang susah, terus kemudian daya beli turun, para pejabat kita tetap menunjukkan kemewahannya, itu jadi seperti ngejekin gitu. Itu seperti apa ya? Kayak menertawakan kita gitu.
Ya sama seperti sebelumnya tuntutan Indonesia cerah, Indonesia gelap gitu ya. Kan pejabat kita ada yang bilang, kamu aja yang gelap. Luhut yang bilang, Luhut. Ya, inisialnya Luhut. Bukan inisial itu ya, memang Luhut itu. Itu kan ngejekin gitu. Padahal situasi di bawah emang lagi buruk gitu. Jadi ya kalian juga pasti pernah lah merasakan dalam pengalaman sosial atau dalam pengalaman dengan teman atau keluarga gitu. Ketika kita sedang kesusahan, ketika butuh bantuan, terus kemudian nggak ada orang bantu, terus kemudian orang yang bisa bantu itu memamerkan jalan-jalan ke luar negeri, itu kan kita kesel ya, jengkel. Ya memang itu harta dia, terserah dia gitu. Tapi kan ya cobalah memahami situasi yang terjadi di sekitarnya. Kalau memang tidak mau membantu, kalau memang tidak bisa membantu, ya diem dong gitu. Jangan flexing, malah jangan pamer. Tapi kan itulah yang terjadi di negara kita hari ini. Ekonomi kita sedang buruk, Indonesia gelap, banyak tuntutan, tapi pejabatnya itu kayak jogetin aja. Mukamu aja yang gelap, Indonesia cerah gitu kan. Itu yang membuat marah gitu. Yang membuat marah bukan soal flexingnya sebenarnya. Masalah utamanya adalah ekonomi masyarakat. Jadi undang-undang anti flexing yang diusulkan sama Ahmad Dhani ini menunjukkan bahwa penguasa atau pejabat kita itu memang hanya mikirin diri mereka sendiri itu. Dia nggak ngerasain tuh, nggak memikirkan perasaan orang, kenapa orang demo dan marah gitu. Nggak ngerti. Yang mereka pahami, oh marah karena flexing. Itu pemicu. Jadi yang diperbaiki flexingnya. Itu kan cuma mikirin para pejabat sendiri aja gitu. Dan aturan undang-undang flexing di Indonesia itu menjadi masalah baru nantinya kalau ini kemudian disahkan. Itu karena ini kan soal moral, etika, soal rasa gitu. Nggak bisa diatur sama undang-undang dan pidana atau sanksi gitu. Ya harus diselesaikan dengan rasa. Dengan rasa apa ya? Dengan rasa diem misalkan. Dan kemudian ya bisa memperbaiki ekonomi masyarakat misalkan. Ya itu yang harus dilakukan. Ya tapi usulan undang-undang anti flexing ini memang ya sekali lagi jadi semakin membuat orang jadi marah gitu. Orang sekarang udah marah nih, kondisi lagi buruk, pejabatnya flexing, menunjukkan kemewahan gitu ya. Marah. Terus kemudian setelah kita marah, ternyata penguasanya, pejabat kita tetap nggak paham kenapa kita marah gitu. Itu kan menjengkelkan sekali gitu ketika kita marah tapi kemudian tidak dipahami. Saya melihat apa yang dilakukan atau diusulkan oleh Ahmad Dhani kepada Dasko itu sebuah pertunjukan kekuasaan, sebuah situasi yang sebenarnya di kalangan elit atau orang-orang atas yang tidak pernah berada di bawah atau bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tidak bisa mengerti apa yang ada di masyarakat hari ini. Itu sama seperti PHK lah gitu ya. Saya belakangan ini kan banyak sekali kabar PHK. Realitanya banyak sekali. Ada teman-teman saya juga belakangan lebih banyak orang yang minta nyari kerjaan gitu ya. Sehingga saya juga berpikir untuk menambah pekerjaan-pekerjaan baru atau usaha-usaha baru gitu ya. Saya juga sedang melakukan itu karena kok tambah banyak ya teman-teman bilang nyari kerjaan atau nambah ada tambahan kerja dan sebagainya. Ya karena memang badai PHK sudah di mana-mana, efek dari efisiensi juga sudah kena kemana-mana. Tapi di pikiran penguasa ini cuma soal angka gitu. Kalau pengusaha melakukan PHK itu jelas pertimbangannya adalah untuk melindungi usahanya supaya nggak bangkrut, supaya usaha ini masih bisa jalan meskipun tertatih-tatih. Satu-satunya cara adalah PHK, ya amputasi atau mengurangi pekerja supaya perusahaan ini tetap bisa jalan. Sewaktu-waktu nanti perusahaan ini bisa lancar atau berlari atau lebih baik lagi ke depan, ya bisa nambah karyawan-karyawan baru. Itu soal strategi saja di kalangan pengusaha. Nah, sayangnya di kalangan para penguasa atau pejabat kita, PHK itu cuma soal angka gitu. PHK itu berarti pertambahan pengangguran baru ya. Cuma soal angkanya gitu yang diperiksa gitu. Oh, berarti bertambah sekian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cuma melihat angka gitu. Padahal PHK di sudut pandang karyawan atau orang yang kena dampak PHK, di kacamata orang awam atau orang biasa seperti saya,
PHK itu penurunan kualitas hidup artinya. PHK itu akan mengurangi atau bahkan menghabisi banyak dana yang sebelumnya sudah kita tabung. PHK itu akan berdampak kepada kelaparan, cicilan yang tidak terbayar, dan pikiran atau konsentrasi yang buyar. Pikiran yang harus berpikir secara cepat untuk segera mendapatkan pengganti. PHK itu soal kehidupan. Ini orangnya emang tidak dibunuh, tapi kayak dibunuh itu. PHK itu kayak pembunuhan gitu. Meskipun orangnya nggak mati gitu. Jadi ketika ada gelombang demo seperti kemarin dan kemudian memunculkan kemarahan yang besar, di tengah badai PHK, di tengah ekonomi yang turun, dan pejabat yang semena-mena atau tidak menganggap atau tidak mau mendengar suara yang disampaikan oleh masyarakat, itulah yang kemudian membuat banyak orang jadi merasa punya kesamaan. Banyak orang yang turun ke jalan karena punya energi yang sama, ingin mengekspresikan kemarahannya. Mereka udah nggak tahu mau ngapain itu. Ya mungkin yang demo-demo kemarin juga adalah orang-orang yang terkena atau imbas PHK gitu. Ya, tapi sekali lagi, bahkan orang marah pun di negeri ini tidak dipahami sama penguasanya. Udah marah gitu ya, udah demo, nggak dipahami gitu. Penguasa melihatnya, oh ini berarti undang-undang flexing ini yang harus diperbaiki. Padahal yang harus diperhatikan, diperbaiki ya rakyatnya, rakyat yang marah ini supaya nggak marah lagi di masa yang akan datang gitu. Jadi ya usulan undang-undang anti flexing ini ya bagi saya itu sebuah pertunjukan kekuasaan politik yang buruk sekali dan membuat orang jadi makin marah dan menjengkelkan karena ya nampak tidak paham dengan situasi yang sedang terjadi. Kebingungan-kebingungan atau ketidakpahaman penguasa terkait amarah atau emosi masyarakat hari ini tuh ya memang menunjukkan bahwa ya mereka tidak pernah turun ke bawah, tidak pernah mendengar gitu. Sehingga kalau mau memetakan, memahami apa yang sedang terjadi, yang harusnya dipanggil oleh presiden bukan anggota DPR dari fraksi Gerindra. Panggillah ketua DPC atau anak ranting Gerindra di daerah. Dengarkan suara mereka, itu jelas lebih bisa menginspirasi Presiden Prabowo untuk melakukan kebijakan ke depan. Karena kalau mendengar dari orang-orang sekitar, ini pemikirannya pemikiran elit ini. Itu nggak menyelesaikan persoalan gitu. Dengarkanlah dari bawah, dengarkanlah dari orang-orang yang setidaknya bersinggungan dengan orang-orang yang ada di bawah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.